Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Suatu hari seorang ibu mau melatih anak kecilnya untuk tidur sendirian. Ia membaringkan anak itu di tempat tidur, memberikan ciuman selamat malam, kemudian mematikan lampu dan pergi keluar kamar. Dalam kegelapan dan kesendirian, anak itu menangis memanggil-manggil ibunya. Ibunya diam. Anak itu mengira ibunya tidak mendengar tangisannya dan tidak lagi mengasihinya. Padahal ibunya berada tidak jauh darinya. Sang ibu hanya bersembunyi di kamar sebelah. Rasa keibuannya memang terusik. Sang ibu mendengarnya menangis dan ingin sekali mendatangi anaknya itu untuk menenangkannya. Tetapi mengingat ini demi kebaikan si anak, sang ibu menahan diri dan tetap bersembunyi. Mungkin kita juga sering mengeluh, di manakah Tuhan saat aku menghadapi persoalan berat? Mengapa Dia meninggalkanku sendirian? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Aku sudah tidak kuat. Kemudian kita bisa saja kecewa dan mencari cara lain dan orang lain yang kita pikir akan segera menolong kita. Tapi apakah Tuhan benar-benar meninggalkan dan membiarkan kita? Lihat kembali janji yang pernah diucapkannya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Salah satu alasan Allah menyembunyikan diri adalah karena Dia ingin kita belajar mempercayainya. Tuhan menghendaki kita mengenalnya sebagai Bapa yang selalu menyertai kita. Ketika kita berada di tengah ketakutan, Dia mendengarkan seru kita. Dia memperdulikan kita. Sebagai Bapa, Ia juga turut merasakan kepedihan hati kita. Dan jika Dia belum melakukan sesuatu, bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi karena Ia ingin kita bertumbuh dewasa dan mempercayainya. Sama seperti Abraham yang seolah tidak akan pernah mengalami janji keturunan yang membuatnya menjadi bangsa yang besar itu. Namun Abraham belajar tetap mempercayai Tuhan. Bahkan dia tetap menaati Tuhan ketika diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, si anak perjanjian yang telah lama dinantikan itu. Abraham mempercayai Tuhan bahkan dalam keadaan yang sangat sulit, yang sangat tidak dapat dimengerti. Tapi semua janji berkat Tuhan dialaminya dan keturunan-keturunannya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita berada dalam masalah yang beruntun dan tidak selesai-selesai? Apakah tubuh kita telah berbulan-bulan atau bertahun-tahun melemah karena sakit? Apakah perekonomian kita juga sedang sulit, terlilit hutang, terancam dipecat, belum dapat pekerjaan, atau anak-anak kita bermasalah? Apakah masalah-masalah dan keadaan-keadaan ini membuat kita berpikir bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita? Mari dalam keadaan-keadaan sulit ini, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada di sekitar kita, menjaga dan memperhatikan kita. Mari dalam keadaan sulit ini kita belajar mempercayai Tuhan. Kuatkan hati dan percayalah firman-Nya yang mengatakan bahwa Ia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya kepada setiap orang yang setia dan percaya kepadanya dalam segala keadaan. Minta Roh Kudus menguatkan kita untuk belajar mempercayai Tuhan, agar kita dapat kuat dan tetap percaya menanti waktu Tuhan yang terbaik. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur mengetahui dari firman Tuhan bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan yang selalu siap untuk menolong kami. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali keadaan masalah membuat kami berpikir bahwa kami sendirian, bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tolong ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mempercayai Engkau. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan di dalam segala hal. Walau seringkali sulit untuk dimengerti, ajari kami untuk sungguh-sungguh dan belajar mempercayai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.